ثم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى حضرة عبد الله بن جميع Ani binti Ozin Rahmat bin Ari Jayadi bin Marian Jayadi bin Mayran Ruhyadi bin Entang Ibu Hanifah binti Sanen Bapak Marsan bin Jamsari Asmiyatun binti Ahmad Khudori Samiyan bin Kantar Bapak Munasir bin Ali Ahmad Fariah binti Kardiman binti Tawi Rajimiko Muhammad Ali Siddiq bin Joko Fikrianto Miftah binti Narman bin Haji Misut Umiyayan binti Rai Sujani binti Tawi Roksi bin Muziono Kami bin Ahmad Yamin Trimana bin Ahmad Yani Walidi bin Fulan Termo Tugiman bin Kangkang Putri Sukabdi binti Muliman Haji Suyanto binti Haji Solihin Sri Fatimah binti Haji Suyanto Kardi Kardi Utomo Nur Hayati binti Fari binti Wawira Jumiko Salini binti Wawira Jumiko Bah Karyantono Kakung Putri Bah Wawira Jumiko Bah Ahmad Yani Kamude Bunisari bin Sukarjo Dumyanti binti Masdi Sabaatun binti Bunasir Annallahu yaghfir lahum yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yaj'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran Allahumma anzil ar-rahmah wal maghfirah ala ahli al-qubur alladhi dhakarna wa ala kulliyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Bismillahirrahmanirrahim A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Bismillahirrahmanirrahim A'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas Astaghfirullahaladzim 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 min kulli dzambin 'adzim langsung ke ini qasidah Usifumu ya ma'syaral ikhwani alaikumu bi ta'ati bayani iyakumu antumilu awqatakum fataqdamu yawma ala ma fatakum wa innama ghanimatul insani sababuhu wal khusru fi tawani fa ahsana ta'ati li syayani fas'alillah wallahi ya ikhwani wa amuru awqatakum bi ta'ah wa zikrimu lahzati wa sa'ah faman tafut
صغير أصبر حتى أخاف الله حين أكبر فإن تكبره إبليس وقلبه مقفل مكنوس لا خير في من لم يتوب صغيرا ولم يكن بعيبه بشيرا وإن أراد سنة النبي فاجتنبن قرون السوء واختر من الأصحاب كل مرشد إن القرين بالقرين يقتدي وصحبة الأحيار للقلب دواء تزيد للقلب نشاطا وقوى وصحبة الجهال داء وعمى تزيد للقلب سقيم سقما فكن إلى مولاك يا إنسان من قبل أن يفوتك الزمان يا أيها الغافل عن مولاه انظر بأي عمل ألقاه أما علمت الخوت يأتي مسرعا وليس للإنسان إلا ما سعى وليس للإنسان من بعد الأجل إلا الذي قدمه من العمل يا أخلص الناس طويل الأمل مضيع العمر كثير الخيال نهاره أنضاه في بطالا وليله في النوم بسرحالا فادع لنا يا سميع وشيتي بالعفو والحكم بشهادتي والحمد لله لها ختاما أقام بالصلاة أو أقام ثم الصلاة على الإمام من خير الحي والحمام وآله من لجأ صباه وصحبه محبة رياه. Semoga diingat-ingat lagi pas sudah itu dimaknai di dalam hati, dimana kita mencari teman, dimana kita seorang yang masih kecil. Famayaqul inni shaghirun asbiru, barang siapa yang mengatakan aku masih kecil, asbiru, maka bersabarlah, aku bersabarlah, nanti aja, hatta akhafallaha hina akbaru, nanti aja kalau udah gede saya baru takut sama Allah, baru takwa sama Allah. Fa inna dzaka dharrahu iblisu, karena itu sebetulnya bisikan kayak tadi tuh bisikan setan. Wa qalbuhu muqaffalun matbus, hatinya terkunci. Kenapa? Karena an-nafsu illam syagalatka bil haq syagalatka bil batil. Jiwa kita kalau belum kita biasakan untuk berbuat baik, dia akan terbiasa berbuat buruk dan menganggap yang buruk itu jadi baik. Nah, kalau kita menganggap nanti aja deh ketika saya udah jadi bapak-bapak, jadi punya istri misalnya, baru saya ngaji. Belum tentu ketika udah punya istri kita ngaji. Karena apa? Kita mau mau nikah aja misalnya, mau nikah aja butuh proses kan, dipikirin dulu uangnya.
Sama seperti hal itu, mau takwa juga ada prosesnya. Dipikirin dulu apa yang harus saya siapin sebelum saya takwa. Tobat dulu, kan gitu dulu. Nyari temen yang bisa ngajak kita buat baik, itu kan prosesnya juga. Kalau nggak ketemu sama temennya, nauzubillah, meninggal dalam keadaan begitu terus. Jangan sampai nauzubillah ketika udah punya keluarga, seharusnya kita jadi imam yang baik buat anak istri, malah sebaliknya. Ini potongan daripada perkataan. Maka dilanjutkan tadi, bersahabat dengan orang yang baik itu bil qalbi dawa, buat hati itu menjadi obat. Yang tadinya risau, tapi karena kita ngaji di sini ngelihat satu sama lainnya seneng, jadi ibadah. Kalau kita nggak begini kan susah kan, sama bapak-bapak kumpulnya malu gitu. Wasuhlatul juhal, dan bersahabat dengan orang yang juhal, orang yang bodoh itu itu penyakit, wa ama, dan buta. Yang mana berteman, belum berteman udah punya penyakit, tapi berteman dengan orang yang seperti itu, salah pergaulan, tambah penyakit. Nah, terus akhirnya kan kita kalau berteman sama yang begitu kan, ya udah nih, nyaman deh akhirnya, lanjutin deh gitu. Lanjut nih, enak nih berkawan sama dia nih. Nah, jadinya malah kebelingan, bukan lurus lagi. Nah, kembali saya mau sesuai apa yang saya sampaikan di grup tentang apa yang mau saya sampaikan pada malam hari ini. Ada dua hal. Pertama tentang keutamaan bulan Rajab, yang kedua tentang persiapan kita di bulan puasa. Khususnya nanti ada puasa, ada zakat, dan lain sebagainya. Nah, itu kan ada hukum-hukum yang harus kita ketahui. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa dasar ilmu, amalnya mardud, tertolak. La tuqbalu, tidak diterima. Tertolak, tidak diterima. Nah, itu kehati-hatian kita. Walaupun dalam banyak ulama-ulama fikih kita, ya udah kalau emang udah begitu biarin deh. Ya udah dimaafullah, dimaafin kalau yang penting udah pernah ngerjain. Tapi beda orang yang punya ilmu sama yang nggak punya ilmu melaksanakan. Orang yang punya ilmu, berdasarkan ilmunya dia jadi semangat dan mengerti kenapa saya harus berpuasa, bagaimana, apa sunnah-sunnah puasa. Nah, jadi karena tahu sunnah-sunnah puasa, dia terus berusaha untuk kayak gitu. Nah, apa aja sih yang ada di bulan Sya'ban? Kalau kemarin di bulan Rajab kita tahu ada peristiwa Isra Mi'raj. Di bulan Sya'ban itu ada peristiwa tahwilul kiblat, berubahnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ketika Nabi SAW sudah diperintahkan sholat, itu jaraknya 3 bulan, 3 bulan lebih berapa minggu gitu. Nabi itu sholatnya menghadap Masjidil Aqsa. Maka dikatakan dalam surat Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ya Rasulullah, kami Allah itu melihat engkau taqalluba wajhika fis sama. Kalau sholat tuh kok suka malingin ke atas. Jadi harusnya menghadap Masjid Al-Aqsa, Rasulullah suka begini, menghadap atas. Dalam hal lain juga suka menghadap ke atas. Ada maksudnya. Nabi itu kepengen pindah kiblatnya. Karena apa? Karena Nabi Allah berikan hal-hal yang gaib yang akan terjadi dengan Masjidil Aqsa. Seperti hal yang sekarang. Selain millahnya adalah millahnya Nabi Ibrahim yang dibangun oleh Nabi Ismail, itu adalah Ka'bah. Beliau pengen mengembalikan kiblat ke tempatnya yang beliau diharapkan. Maka setelah 3 bulan diperintahkan sholat, Nabi SAW menghadap Masjidil Aqsa. Ketika itu dipindahkan. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Maka Nabi nggak minta, tapi cuman malingin wajahnya ke atas, nggak tenang hatinya, gitu. Maka ini menjadi tafsir dari firman-Nya Allah juga, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Jadi kalau Nabi SAW udah minta sama Allah, itu pasti Allah kasih, Allah kabulkan. Bukan cuma Allah kabulkan, fatardha, sampai Nabi SAW itu ridho, puas dengan apa yang Allah kasih tadi.
Jadi kalau udah Nabi yang minta, Nabi Muhammad, itu bukan cuma dikasih, tapi sampai Nabi SAW itu puas dengan apa yang Allah kasih, sampai ridho. Jadi bukan Allahnya yang ridho, Allah pengen Nabi SAW yang ridho. Kalau kemarin, ini ada sangkut pautnya nih. Kalau kemarin di Isra Mi'raj, Nabi ketika bertemu sama Allah, mengingat kita, Assalamualaikum, keselamatan bagi kami hamba-Mu, wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada orang hamba-hamba-Mu yang saleh. Di peristiwa tahwilul kiblah, kita tahu bahwa nanti ketika kita di akhirat, Nabi SAW itu yang nyelamatin kita kalau nauzubillah kita dicelupin dulu di neraka. Nauzubillah min dzalik. Nabi yang minta sama Allah itu dicari, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, sampai ridho. Ridhonya Nabi itu apa? Umatnya selamat dari api neraka. Jadi ini keutamaan kita jadi umatnya Nabi besar Muhammad. Bandingannya berapa? Kalau setiap 100 ada satu orang yang masuk neraka, umat selain umat Nabi besar Muhammad 99 neraka, satu orang di surga. Itu bandingannya. Padahal dosanya banyakan kita kayaknya. Ya kan? Dosanya banyakan kita. Bukan cuma kita, semuanya nih umatnya Nabi besar Muhammad. Asal udah syahadat, bahkan Allah mengatakan wa ma nu'adzibahum wa anta fihim, dan kami tidak akan mengazab mereka selama engkau masih ada di dunia. Nah, kalau umat-umat terdahulu berbuat salah sedikit, bukan bertobat. Bani Israel buat salah, tobatnya apa? Bunuh diri. Disuruh bunuh diri sama Allah. Dalam surat Al-Baqarah dikatakan itu. Bani Israel kalau salah, tobatnya gimana? Bunuh diri. Matinya mereka lebih utama. Tapi karena kita umatnya Nabi Muhammad, nggak bunuh diri, bertobat dimanapun Allah kasih ampunan. Ampunannya Allah, oh ya Allah, kalau kita baca hadisnya itu, lau balaghat dzunubuka ananas sama'i summa ataitani, hambaku ya ibadi. Kita kalau udah kesel sama orang kan, udah nggak bilang najis banget, kita ngomong sahabatku gitu. Udah kesel sama orang nih, sahabatku, kan nggak mungkin kan. Allah sama kita udah banyak dosa, banyak lalai sama Allah. Allah masih manggil kita apa? Ya ibadi. Bahasanya tuh kalau kita ngerti bahasa Arab tuh, kenapa bahasa Arab tuh dijadikan bahasa Quran? Karena orang yang udah ngerti bahasa Arab tuh setiap lafadznya tuh ngena di hati. Coba antum baca Al-Quran. Kalau udah kita biasa baca Al-Quran, bukan lagi gondok kita baca Quran, seneng. Karena kita apalagi tahu artinya, seneng artinya. Ya Allah kok begini, ini artinya begini ya, enak dibacanya. Yang ibadi, coba lembut banget itu. Kalau dosamu sampai langit, seluas bumi, aku ampuni. Ingat ada Tuhan yang mengampuni dosamu. Fala ubali, atas apapun itu yang kamu lakukan, aku fala ubali itu artinya gue nggak peduli, udahlah, ya udah nggak apa-apa deh, kata Allah gitu. Dosamu sebesar apapun udah nggak apa-apa, asal kamu udah tobat, benar-benar memperbaiki diri, ayo nggak apa-apa. Apa yang udah dilakuin, saya ampuni udah. Sekarang balik seperti safhatul bayda, kertas yang kosong, yang bersih. Dengan cuman kita bertobat. Jawabannya enak banget kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Ini yang pertama, tahwilul kiblah. Yang kedua, raf'ul a'mal, diangkatnya amal. Diangkatnya amal itu ada harian, mingguan, bulanan, tahunan. Harian kapan? Harian itu innal malaikah yata'aqabuna bainahum. Malaikat itu gantian jagain kita, gantian. Ada malaikat malam, ada malaikat siang. Sip-sipan tuh. Jadi sip-sipan dicontohin juga sama malaikat. Yang satu ketika kapan itu? Subuh sama asar. Subuh sama asar. Ada juga pendapat yang mengatakan diangkatnya amal harian kita itu setelah azan zuhur. Setelah azan zuhur makanya ada sholat qabliyah. Itu kan sholat qabliyah ba'diyah yang muakkad kan di situ. Zuhur qabliyahnya muakkad.
zuhur ba'diyahnya muakkad. Yang lainnya enggak, cuman ba'diyah, cuman qobliyah. Subuh cuman qobliyah. Zuhur, qobliyah, ba'diyah itu muakkad dua-duanya. Kenapa? Karena di situ Nabi pengen ketika diangkat amalnya dia lagi berbuat baik. Makanya ditanya sama Allah malaikat ketika bawa amal kita, kamu ninggalin hambaku dalam keadaan apa? Malaikat jawab, taraktuhum fis shalah. Ya Allah, aku ketika tadi naik nih ngasih kabar ke Allah, ya Allah, ini pas lagi saya naik, ini tadi saya tinggalin hamba-hambaku lagi pada sholat. Itu di dalam hadis dikatakan itu. Ini saya kasih biar nggak kelamaan, jadi saya ringkas aja. Nah, jadi kayak gitu. Itu harian. Mingguan kapan? Senin sama Kamis. Nah, puasa Senin Kamis. Kenapa puasa Senin Kamis? Dalam hadis kan hari Senin hari lahirnya Nabi, hari Kamis diangkatnya amal. Dua-duanya sebetulnya diangkat amal. Hari Senin sama hari Kamis itu waktu mingguan kita diangkat amal kita. Nah, makanya wa ana uhibbu an urfa'a amali wa ana shaim. Dan saya itu senang, kata Rasulullah, ketika diangkat amalku di hadapan sama Allah, saya keadaannya lagi berpuasa. Maka sunnah tuh kita puasa dalam keadaan seperti itu. Nah, yang bulanan itu kapan? Yang bulanan dan tahunan diangkat amal kita itu di bulan Sya'ban. Makanya Rasulullah itu pernah berpuasa Sya'ban sepenuhnya. Ini Rasulullah SAW yasumu wala yuftir wa taratan yuftiru wala yasum. Jadi cirinya sunnah itu Rasulullah pernah puasa semuanya 1 bulan, tidak berbuka sama sekali. Ada juga misalnya di tahun ini Rasulullah puasa Sya'ban semuanya. Nah, kemudian yang di tahun yang akan datang puasa Sya'ban nggak puasa. Jadi ada yang Rasulullah itu pernah puasa full, puasa setengah, ada puasa yang nggak pernah puasa. Nah, itu contoh kenapa seperti itu, karena itu menunjukkan bahwasanya puasa Sya'ban itu sunnah. Nah, jadi ini diangkat amal, bukan hanya diangkat amal, takdirul aqdar, takdirul a'mar. Takdir kita per tahun itu diperbarui di bulan Sya'ban juga. Tahun besok nih, tahun ke depan kita mau jadi apa, mau bagaimana, itu ini lagi diganti. Udah mulai diganti. Ditulis lagi. Ditaruh. Ini bakalan begini nanti Islam. Nah, kita kalau lagi kayak gini kan ibarat kata lagi sidak ya. Allah lagi sidak kan. Yang pertama tadi ditanya amalnya, yang kedua ini kamu harus kayak gini gitu kan. Mau dikasih. Kita lagi disidak nih sama Allah. Maka kalau lagi disidak, kira-kira kalau kita jadi pegawai dalam sebuah perusahaan, kita lagi disidak gimana keadaan kita tuh? Ngerti kan kita harusnya. Takut nih saya dilihat bos kagak semangat, dilihat bos lagi malas-malasnya. Nah, maka di bulan Sya'ban itu juga kayak gitu. Ayo, di bulan Sya'ban ini masih ada kesempatan supaya kita terbiasa di bulan Ramadan nanti. Kenapa ada Rajab, kenapa ada Sya'ban? Karena kalau udah datang bulan Rajab kita persiapan, ngebersihin hati. Di Sya'ban kita juga terus kayak gitu. Supaya apa? Nanti di Ramadan kita ngerasain nikmatnya ibadah. Nah, ini diajarin nih. Kita kalau mau ngerasain nikmatnya ibadah, nikmatnya sholat tarawih, nikmatnya puasa, dari bulan Rajab disiapin, dibiasain. Karena kalau udah terbiasa, kan nikmat. Bukan cuma biasa lagi jadinya, tapi kenikmatan yang datang karena kita terbiasa melaksanakan hal-hal seperti itu. Nah, ini kejadian-kejadian yang ada di bulan Sya'ban. Terakhir, yang paling diutamakan kalau di bulan Rajab itu baca istighfar, kalau di bulan Sya'ban itu baca sholawat. Kenapa baca sholawat? Karena ayat sholawat turunnya di bulan Sya'ban. Surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turunnya di bulan Sya'ban. Makanya dianjurkan untuk membaca sholawat. Dan sholawat itu miftahul faraj, kunci dari kesulitan. Kalau kita punya kesulitan, punya hajat, baca sholawat. Makanya kemarin itu
istighfar dulu didaluin. Kan kemarin yang ikut ngaji di Surah Mi'raj itu kan saya sampaikan kan, ada orang yang sebelum doa dia istighfar. Bahkan bukan cuma doa, kesehariannya dia jadikan lisannya untuk beristighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kebetulan ada orang yang datang di masjid, kemudian orang ini di masjid diusir sama merbuatnya. Ente ngapain di sini, ini bukan tempat tidur. Emang di Arab tuh gitu. Kalau udah selesai sholat udah dikunci masjid tuh, nggak bisa buat leha-leha di situ. Ente ngapain tidur di sini, pergi. Akhirnya dilihat sama tukang tadi nih, tukang roti tadi nih, yang bacanya suka baca istighfar. Ya udah yuk, kamu dari mana kok? Kayak bukan orang sini, lagi musafir ya. Mau ke rumah saya dulu deh. Dibawa ke rumahnya. Adabnya orang bertamu, orang menerima tamu tuh nggak banyak nanya. Dia nggak nanya. Ya udah mau ngasih hidangan nggak nanya. Tapi sambil istighfar, ngasih hidangan ini. Ini orang yang ngelihat orang tadi istighfar, kamu kok istighfar terus? Apa yang kamu dapat dari istighfar yang kamu baca ini? Tidak ada doa yang aku minta kecuali Allah jawab doa saya karena saya sering membaca istighfar. Tidak ada doa yang aku minta kecuali Allah jawab. Kecuali satu katanya. Apa satunya? Saya pengen banget ketemu sama Imam Ahmad bin Hanbal. Kaget orang ini. Ini orang ternyata Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Allah, ternyata ini jawabannya. Kenapa saya diusir dari masjid? Ini jawabannya. Allah menendang saya dari masjid supaya datang ke rumahmu katanya. Bahasa Arabnya gitu artinya. Allah menendang saya dari masjid supaya saya datang ke rumahmu menemuimu. Akibat fadilah dari istighfar yang kita baca. Apalagi sholawat. Maka mungkin saya juga, kita semua banyak kelalaian yang kita lakukan selama 2 minggu ini. Dah ingat, balik lagi, siapin lagi buat bulan Ramadan. Nah, ini mengenai bulan Sya'ban. Kemudian mengenai puasa Ramadan, mungkin teman-teman semua udah biasa lah puasa Ramadan tuh, ya udah puasa aja gitu. Udah sering lah, dari kecil kita udah tahu. Tapi seringkali kita lalai, seringkali kita salah paham dalam puasa Ramadan yang kita sering lakukan. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Selain yang penting-penting, itu juga kelalaian yang tadi. Apa sih kelalaian? Apa sih puasa itu? Puasa itu menahan diri dari lapar dan haus dan dari syahwat. Inni nazartu lirrahmani shauma kutiba alaikumusiyam. Jadi kalau dalam bahasa Arab, puasa itu soma yasumu. Soma yasumu. Soma yasumu, masdarnya itu ada saum, ada siam. Kan kita udah sering tuh dengar kan, saum, siam. Itu secara arti beda itu. Inni nazartu lirrahmani shauma. Aku bernazar kepada Tuhanku shauma, itu perkataan seorang nabi. Saumnya di sini bukan saum kayak kita makan. Dia nazar untuk tidak berbicara. Itu saumnya mereka. Disuruh untuk tidak berbicara kepada halayak. Kemudian disuruh untuk tidak menjaga syahwatnya. Kalau siam itu semuanya artinya. Jadi kalau saum cuma sebagiannya, kalau siam itu semuanya. Nahan makan iya, nahan lapar, nahan dari makanan iya, dari minuman iya, dari syahwat juga iya, dari perhubungan juga iya. Nah, maka itu pengertian dari terbitnya fajar shadiq sampai datangnya fajar, sampai datangnya tenggelamnya matahari atau maghrib. Nah, rukunnya itu kan ada 2, ada niat sama imsak. Niat berpuasa. Nah, ini dia. Niat berpuasa itu dalam mazhab Imam Syafi'i itu ada syaratnya. Kita kan tahunya niat doang kan. Syaratnya kita mungkin suka lupa. Nah, maka kita sebelum datangnya Ramadan ini, saya mengingatkan diri sendiri juga teman-teman sekalian. Itu yang pertama, tabyitun niyah. Tabyitun niyah itu mengucapkan niat dari malam hari. Nah, jadi kalau mau puasa niatnya dari malam hari. Sampai kapan? Sampai waktu sahur. Itu masih ada waktu niat. Makanya kalau kita nggak tarawih, kalau orang tarawih pasti baca niat deh.
Tapi kalau orang yang nggak tarawih, nah ini yang harus dijaga. Nah, minimal sahur kita niat. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahril Ramadan hadis sabilillahi ta'ala. Nah, jadi niatnya itu malam. Orang yang nggak niat malamnya itu gimana? Maka cara ulama kita biasanya kita mengikuti mazhab Imam Malik, dibaca niat secara keseluruhan di awal bulan Ramadan. Tapi ini niat yang seperti ini kita ngikut mazhab Imam Malik. Karena apa? Di mazhab Imam Syafi'i enggak. Karena puasa itu harian kan? Kayak kita sholat, bisa nggak sholat kita jamak niat sholat maghrib, zuhur, asar, isya, asar, isya, maghrib dalam di pagi hari subuh. Saya niatin ini seharian niat ini. Nanti kalau lupa nggak apa-apa. Yang penting saya niat gitu dari awal. Nggak bisa. Karena apa? Karena zuhur subuh waktunya di sini, zuhur waktunya di sini, asar di sini. Sama begitu juga puasa. Puasa hari pertama di sini, puasa hari pertama di hari kedua, puasa hari ketiga di hari ketiga. Tapi itu cari aman. Caranya ulama cari aman diniatkan di awal bulan Ramadan. Gimana, sah nggak puasa kita? Sah dengan kita mengikuti mazhab Imam Malik tadi. Maka kita harus mempelajari juga apa yang membatalkan puasa di mazhab Imam Malik. Jadi semuanya ngikut Imam. Di satu hari itu yang kita lupa niat, kita ngikut mazhabnya Imam Malik. Puasanya seperti apa? Imam Malik tuh ketentuannya apa? Nah, ini agak lama di kitabnya Ithafu apa nih? Saya baca di subuh, kalau subuh di musola saya baca itu. Jadi kita tahu apa yang membatalkan di Imam Syafi'i, di Imam Malik itu apa. Jadi supaya kita nggak kaget. Atau yang kedua, baca niatnya sebelum zawal syams, sebelum tergelincirnya matahari, sebelum zuhur. Yang penting kalau misalnya lupa nih malam niat, berarti boleh kita niat setelah sahur sampai zawalus syams, sampai sebelum zuhur. Tapi ini mazhabnya Imam Abu Hanifah. Jadi ada 3 mazhab dalam cara niat kita. Yang pertama Imam Syafi'i, kalau kita mau cari aman berpegang dengan Imam Syafi'i, dari malam kita ingat-ingat untuk niat puasa. Kalau enggak ya dengan Imam Malik di awal Ramadan. Tapi itu harus tuh ulama-ulama kita nganjurin, udah baca deh dari awal supaya kita kalau ada yang lupa nanti tercover sama yang ini. Atau kalau emang dari awal Ramadan nggak pernah niat, kemudian niatnya lupa, nah itu Imam Abu Hanifah ngasih taunya, ya udah nggak apa-apa setelah sahur sampai sebelum terbitnya matahari, selama tidak ada hal-hal yang membatalkan puasa, silahkan diniatkan. Itu yang pertama. Nah, waktu sahur juga itu sama seperti halnya niat. Harus mengetahui bil yakin, dengan yakin, juz'an minal lail, sebagian dari malam. Artinya apa? Kan kita banyak nih lagi azan subuh, sahur karena kesiangan. Oh, masih azan lah, ini masih waktunya sahur. Udah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, dia masih makan ya, enak aja tuh. Nah, itu batal tuh. Kenapa? Karena udah lewatnya fajar. Kita nggak yakin di situ ini udah fajar atau belum. Udah lewat malam, karena udah fajar kan, subuh tuh udah fajar kan. Nah, sedangkan sahur itu harus yakin dia berada di sebagian malam. Jadi kita jangan samain istilah malam dalam syariat sama istilah malam dalam adat kita. Kalau subuhan masih malam nih, masih jam segini, ntar aja sholat subuh jam 6. Nah, begitu pula dalam sahur. Nah, sahur itu waktunya kalau memang terlambat, seterlambat-lambatnya ketika udah Allahu Akbar, stop. Jangan makan lagi. Begitu juga ketika berbuka. Ada azan marjan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbukalah dengan yang manis-manis. Gak tahu kan azan. Minum kita batal. Karena apa? Karena kita harus yakin itu udah bagian daripada waktunya berbuka. Nah, sunnahnya kan kalau sahur itu takhir, mengakhirkan sahur.
Kalau berbuka takjil, mempercepat buka. Mempercepat itu ketika sudah Allahu Akbar, yakin itu udah buka, itu boleh buka. Tapi kalau masih kayak tadi iklan marjan itu jangan. Makanya diyakinin dulu, ini benar belum? Kalau sekalipun udah Allahu Akbar, ini yakin belum nih? Ini masjid nih udah benar belum? Dilihat HP kita kan udah punya aplikasi waktu sholat kan? Kita lihat tuh, ini udah waktu. Karena banyak kan yang bingung kan, kok ini udah azan, yang sini belum azan, gimana nih? Azan itu waktu penanda waktu sholat. Walaupun belum ada azan, tapi kita lihat, maghrib jam 18.14, ternyata udah jam 18.15, itu udah waktu buka. Walaupun belum ada azan yang berkumandang. Makanya itu diperhatikan. Nah ini yang suka banyak kita kebablasan atau kelewatan. Itu yang suka lupa. Ini kemudian imsak, menjaga. Yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa, mawasala ilal jawfi warrasi, yang masuk ke dalam jauf, rongga. Nah, jauf itu dalam bahasa Arab ada 8, atau dalam bahasa kita ada 8. Mulut, hidung, telinga, ada berapa? 4. Ya, 4. Depan tuh kubul dubur, itu 2, 3, 6 ya, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 rongga, maka yang masuk dari situ batal. Menurut mazhab Imam Syafi'i sekarang. Berarti orang yang ngorek kuping batal nggak? Menurut mazhab Imam Syafi'i batal. Karena itu jauh. Tapi ternyata ulama-ulama mutaakhirin, jauh itu apa? Rongga kan? Menurut ulama mutaakhirin, ternyata ini nggak nyampe sini. Jadi rongganya itu apa? Rongga yang memasukkan sesuatu ke perut. Rongga yang bisa memasukkan sesuatu ke perut. Kan dari saluran kencing, dari saluran belakang kan juga bisa memasukkan kan? Masukkan makanan dari situ. Kedokteran kalau misalnya lagi meriksa atau gimana kan, ke perut bisa yang dari saluran kencing atau dari saluran belakang kan, itu masuk ke perut kan nantinya. Nah itu juga membatalkan kayak gitu. Nah tapi yang kuping ini tadi, kalau kita korek-korek kuping, menurut mazhab Imam Syafi'i batal. Tapi ternyata setelah dilihat oleh ilmu medis, ilmu kedokteran, ini ternyata kuping itu nggak ada saluran buat kesini. Ternyata dari kuping itu nggak ada saluran buat ke rongga kita. Allah benar. Cuman guru saya nyampein gitu. Di dalam kitab juga itu. Dari mata juga nggak ada yang nyampein ke rongga. Maka kalau kita korek kuping di bulan Ramadan, menurut mazhab yang baru atau pendapat fatwa yang baru, itu tidak membatalkan puasa. Berarti ada 2 pendapat dong nih ya. Ada Imam Syafi'i, ada fatwa yang tadi nih baru. Mana yang harus kita ikutin? Ini kalau kita bingung apa ya? Gimana nih? Akhirnya nggak korek kuping siang-siang. Jadi gini, kalau kita mau berpegang dengan madhab, berijtihad dengan madhab itu tidak batal dengan ada ijtihadnya. Fikih itu tidak batal dengan ada ijtihad baru. Ijtihad yang lama Imam Syafi'i tadi tidak batal dengan ada ijtihad yang baru. Berarti ini ijtihadnya Imam Syafi'i tetap ada, tetap berlaku bagi orang yang madhabnya Imam Syafi'i tadi. Dan kalau kita mau berpegang terus, maksudnya kita pengen banget nih, kita cinta banget nih sama Imam Syafi'i, udahlah saya ngikutin Imam Syafi'i aja. Tapi kalau kita ternyata udah gatal banget nih, nggak bisa nih, udahlah, yaudah saya ngikutin fatwa yang baru ini. Karena memang bahkan ulama-ulama yang baru sekarang nih, ilmu kedokteran yang sudah memeriksa itu, kalau Imam Syafi'i hidup sekarang, dia akan merubah fatwanya, ijtihadnya gitu. Tapi karena Imam Syafi'i nggak ada, ya udah ijtihadnya tidak berlaku.
Jadi nggak usah aneh kalau kita ngelihat perbedaan di kalangan umat kita, apalagi yang tarawih nanti. Ada yang 11, ada yang 21. Nggak usah aneh, itu udah punya dasarnya masing-masing. Yang 21 ada dasarnya, yang 11 ada dasarnya. Yang mau korek kuping ada dasarnya, nggak mau korek kuping ada dasarnya. Semuanya ala ilmu. Semuanya atas dasar ilmu dan yang sudah dikukuhkan berdasarkan kaidah usul fikih. Kalau tadi fikihnya yang saya katakan ijtihad tidak batal dengan ijtihad yang baru itu kaidah usul fikih. Nah, yang kayak gitu tidak batal. Karena apa? Karena dalam hal ini akan ijtihad itu kan berdasarkan situasi kondisinya masing-masing. Imam Syafi'i situasi kondisinya ya seperti itu. Jaga-jaga takutnya ada yang masuk. Akhirnya Imam Syafi'i berijtihad, udah deh kita jaga aja biar nggak batal. Tapi ternyata udah yakin keadaannya sudah berubah toh, akhirnya udah nggak batal. Tapi terkadang ada yang memang keadaannya di suatu daerah tetap sama, kayak sholat Jumat yang kemarin banyak permasalahan di sini, itu 2 kali. Sebetulnya udah berubah ijtihadnya. Kalau kita berpegang dengan Imam Syafi'i, ya udah satu tempat tok yang boleh dalam satu daerah itu melaksanakan sholat Jumat. Kalau ada 2 sesuai dengan kebutuhan. Nah, jaraknya satu daerah itu berapa? Kalau dari sini ke masjid siapa? Al-Khairat sama siapa ini? Al-Islah. Itu masih satu desa, masih satu Korea. Kan tadinya 1 doang, kok ini ada 2? Nah, maka di situ perlu ada ijtihad baru lagi. Yang disebut Korea sekarang itu desa, kelurahan, kecamatan atau bagaimana? Atau RT atau RW. Nah, itu kan belum ada yang netapin. Kalau kita baca buku fikihnya cuma mengatakan la sholatal Jumat illa fi qaryatin wahidah illa wahid. Tidak ada sholat Jumat dalam satu desa kecuali 1. Dan itu sholat tempatnya harus jami, masjid besar, segede lapangan Coca-Cola seperti di Mesir. Al-Azhar itu seperti itu. Sekarang ini masjidnya segitu. Nah, kalau memang dibutuhkan untuk membuka lagi silahkan. Tapi kalau nggak dibutuhkan di situ masih cukup, ya jangan dibuka, nggak usah perlu dibuka lagi gitu. Nah itu, jadi itu ijtihad banyak hal-hal yang ijtihad berubah lah. Cadar contohnya di zaman Imam Syafi'i cadar orang takut fitnah kemana-mana sendiri atau gimana pun takut fitnah. Sekarang mau ke bandara orang pakai cadar malah dia fitnah jadi pakai cadar. Kenapa? Orang perlu tahu dia ini laki-laki atau perempuan gitu. Makanya nggak aneh orang-orang banyak yang pakai cadar ternyata begitu sholat laki-laki. Itu terjadi tuh. Terjadi di Mesir itu terjadi. Nah itu tujuannya seperti itu. Banyak ijtihad yang berubah sesuai dengan keadaan zaman. Nah itu yang membatalkan. Wal huknatu fi ahdi sabilain. Nyuntik gimana? Nyuntik kita di tengah bulan Ramadan. Kalau pendapatnya yang paling rajih itu kalau suntikan itu masuk ke rongga tadi, ke rongga yang perut tadi, masuk ke perut tadi, berarti itu membatalkan. Tapi kalau suntikan itu cuman ke pembuluh darah atau urat nadi, nah itu kan nggak masuk ke rongga perut kan, nah berarti itu tidak membatalkan puasa. Itu yang rajih. Yang ada juga pendapat yang mengatakan itu membatalkan puasa, ada juga. Tapi yang pendapat yang kuat itu tidak membatalkan puasa karena nggak sampai ke perut. Wal qai'u amdan, muntah secara sengaja di korek-korek. Wal wat'u amdan fil farji, berhubungan suami istri dengan sengaja di kemaluannya. Ini bahasa fikih itu gitu. Wal wat'u ini saya artiin letternya gitu. Secara sengaja di kemaluannya. Kalau lupa ya nggak apa-apa. Berlanjut ya. Tapi nggak ada yang lupa. Lupa bulan Ramadan ini. Lagi engas-engasnya. Lagi gacor. Senang. Langsung bangun kayak gini. Tadi ya Allah.
lupa ini Ramadan atau bukan ya, dia lupa gitu kan. Akhirnya dia lupa nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja, maka di situ bukan hanya bayar, bukan hanya batal puasa, ada kafaroh yang harus dibayar. Kafarohnya berapa? Itqu raqabah, membebaskan budak. Kalau nggak bisa apa? Puasa syahran ini mutatabi'ain, 2 bulan secara berturut-turut. Yang ketiga kalau nggak bisa sedekah. Itu yang paling mudah. Tapi itu murattab, secara teratur. Kalau memang masih bisa puasa, tapi kalau nggak bisa ya udah. Itu kayak gitu. Itu maka kita harus bareng-bareng untuk wal inzalu an mubashir, keluar mani secara sengaja, secara langsung, dengan itu istimna, onani, ataupun melihat suatu hal yang kotor. Nah itu juga membatalkan puasa. Tapi kalau nggak disengaja nggak batal. Siang hari tidur mimpi wuk Putra bangun aku. ketawa. Nah itu tidak membatalkan puasa. Kan kita bingung nih, saya di mimpi gimana nih? Itu membatalkan puasa nggak batal. Lanjut puasanya tetap karena nggak sengaja. Wal haid nifas, junun, orang gila, riddah, orang yang keluar dari agamanya. Nah ini yang membatalkan puasa. Mungkin nanti teman-teman ada yang permasalahan lain, silakan diajukan sambil kita ngobrol-ngobrol di akhir. Yang boleh untuk ngebatalin puasa itu siapa aja? Nah ini yang boleh ngebatalin puasa siapa aja dan gimana imbasnya? Yang boleh ngebatalin puasa itu yang pertama orang yang udah tua yang nggak mampu puasa. Orang tua, kita punya orang tua, mungkin orang tua kita sakit atau gimana, dia kalau disuruh puasa nggak mampu, jangan mampu. Nah daripada menjaga nyawanya tidak terselamatkan karena berpuasa, maka udah nggak usah puasa. Tapi ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Dia harus bayar fidyah 1 hari 1 mud. 1 mud itu sekitar 700 gram makanan pokok. 700 gram, belum sampai seliter ya. Gram kilo ya? Sekilo. Belum sampai sekilo. Belum sampai sekilo. 700 atau 800 1 mud. 1 mud itu segitu. 1 sok itu 4 mud. Jadi bahasa fikih itu ada sok, ada mud. Kalau mud itu segitu. Kalau sok itu 4 mud. 1 sok. Zakat, nanti zakat fitrah itu maksudnya sok, bukan mud lagi. 2 liter kan zakat kita? Nah itu 2 liter atau 2 kilo. 2 kilo lebih. 2 kilo lebih itu zakat fitrah yang harus dikeluarkan. Nah, itu dari 4 mud. Jadi 700 atau 800 dikali 4 tuh segitulah yang harus dizakatin di zakat fitrah. Wal hamil, orang yang hamil, wal mudri, atau orang yang menyusui. In khafata ala anfusima aftarata wa alaihima qada. Orang yang hamil, orang yang menyusui, hamil atau menyusui, dia takut terhadap dirinya dan siapa? Dan bayinya. Bayinya dianya nggak baik, bayinya nggak baik kalau dia berpuasa, maka dia juga di wa alaihi maqdo, dia hanya wajib qada. Ibu-ibu yang lagi hamil, kita punya istri atau putra punya istri, hamil atau murdi yang lagi hamil atau menyusui, nah itu kalau memang takut atas keduanya, atas dia dan bayinya atau dia dan janinnya, maka dia cukup mengqada setelah selesai bulan Ramadan. Fa in khafata ala auladihima aftarata wa alaihi man qada wal kafarah an kulli yaumin mubtah. Kalau dia takut terhadap anaknya saja atau janinnya saja, jadi ada 2 hal tuh. Lihat, yang pertama takut dirinya dan bayinya, yang kedua takut terhadap bayinya saja, anaknya saja atau janinnya saja, maka dia wajib qada dan kafarah 1 mud juga. Nah, yang kedua marid, orang yang sakit, wal musafir, orang yang berada dalam perjalanan. Orang sakit, nah itu juga boleh untuk berbuka. Orang yang dari dalam perjalanan lagi pulang kampung,
Nah, itu boleh tuh kita jadi rukhsah untuk boleh membatalkan puasa. Atasnya apa? Atasnya hanya qada. Mana yang lebih afdol tapi berpuasa atau nggak berpuasa? Kalau memang sudah tidak kuat, maksudnya dia masih kuat atau pertama masih kuat, berarti afdolnya adalah tetap berpuasa. Yang kedua, kalau memang sudah tidak kuat, sudah sangat tidak kuat, maka afdolnya adalah berbuka. Jadi nggak langsung boleh untuk berbuka, tetap untuk niat puasa. Orang yang kerja di jalanan, jagain lalu lintas dan sebagainya, tukang bangunan, itu kan juga capek kan? Nah itu gimana? Dia boleh nggak berbuka? Boleh berbuka. Tapi tetap dari pagi dia harus sahur dan niat puasa. Ketika nggak kuat baru dia boleh berbuka. Bukan langsung tiba-tiba udah nggak puasa dari awal. Salah. Ya bos. Nah, itu aja. Terakhir, karena ini masih mendekati bulan Ramadan, yang punya hutang puasa dibayarkan hutang puasanya. Kenapa? Karena kalau sekarang kita punya hutang puasa di bulan Ramadan kemarin, kemudian nggak dibayar sampai datang bulan Ramadan yang akan datang, yang sekarang nih, nggak dibayar. Tadinya cuma hutang puasa. Begitu lewat Ramadan, puasa jadi tambah mood, jadi tambah bayar beras tadi, bahan pokok tadi 1 mood. Bulan Ramadannya nggak dibayar lagi, nambah lagi, jadi 2 mood, 1 mood, 2 mood, gitu. Jadi 8, jadi berapa? Jadi sekilo 600, kayak gitu terus nambah terus gitu. Kalau kita nggak bayar, itu yang harus kita ingat-ingat. Walaupun sudah setelah pertengahan bulan nisfu Sya'ban, itu juga harus tetap dibayarkan. Hukum puasa di setelah nisfu Sya'ban kan makruh, nggak boleh tuh puasa di nisfu Sya'ban, setelah nisfu Sya'ban. Tapi kalau itu puasa wajib, nah boleh, bahkan wajib, bukan boleh lagi, wajib untuk berpuasa karena dia punya hutang. Sama terakhir, kita bentar lagi ketemu sama nisfu Sya'ban. Nah, nisfu Sya'ban ini khamsul layalin tadi, 5 malam yang tidak tertolaknya doa. Itu malam nisfu Sya'ban. Ini yang harus kita ingat-ingat bareng-bareng. Kalau Lailatul Qadar itu malam mulia juga kan. Tapi malam Lailatul Qadar itu kita nyari kan dari malam 20 sampai 30, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tapi nisfu Sya'ban itu udah ditentuin malamnya ini segini. Ini malamnya malam ini. Orang yang mau pasti harusnya kalau kita berakal, kita sadar terhadap keyakinan itu, pasti kita semangat untuk dapetin keutamaan tadi. Malam nisfu Sya'ban. Karena lebih mudah daripada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kita nyari 10 malam. Nyari aja belum tentu ketahuan mana malam Lailatul Qadarnya. Tapi nisfu Sya'ban kita udah ketemu. Ini di sini. Ada apa sih di malam Lailatul Sya'ban itu? Tadi malam yang tidak tertolak doanya. Yang kedua, innalil malaikati lailatain idain. Malaikat itu punya 2 malam Id, hari raya. Apa ya? Lailatul nisfu min Sya'ban wa Lailatul Qadar. Jadi malam Idnya malaikat, Idul Fitri, Idul Adhanya malaikat, itu malam itu. Malam nisfu Sya'ban sama malam Lailatul Qadar. Sama kayak kita. Kalau kita biasanya dapat angpau, dapat duit dari keluarga gitu. Karena datang hari raya gitu, yang masih ya. Masih dapat. Malaikat juga begitu ibaratnya. Nyariin orang hamba-hamba Allah yang mau dikasih siapa nih. Makanya takdirul a'mar tadi itu ditentukan di situ. Kita kan baca Yasin tuh. Yasin pertama panjang umur, rezeki halal, luas, apalagi yang ketiga. Itu kita baca supaya kita dapat takdirul a'mar tadi. Nah, ini gimana hukumnya nih? Panjang nih. Yang mau nanya nanti hukumnya gimana? Kan nggak ada tuh Rasulullah emang malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Nggak ada tuh. Gimana tuh? Nah, itu silakan yang mau nanya. Kalau nggak mau nanya nggak perlu ditanya. Ini aja. Jadi ngingetin malam nisfu Sya'ban juga. Terutama di musyawarah kita. Ayo kita ramein lagi malam nisfu Sya'ban. Yang belum ajak temennya.
karena ini kesempatan berharga buat kita dapetin keutamaan dari Allah. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum lanafahat. Allah itu meletakkan kemuliaan karunia yang gak biasanya Allah kasih, itu dikasih pada hari-hari itu. Rajab, Sya'ban, malam ini juga, malam nisfu Sya'ban itu termasuk karunia yang gak Allah kasih di bulan-bulan lainnya kecuali pada malam itu. Nah ini percaya gak percaya, kita akan temukan, kita pasti akan percaya nanti di akhirat. Annasu niyam faidha matu intabahu. Orang ketika hidup itu tidur. Orang tidur sadar gak? Gak sadar. Begitu kita mati, kita sadar, ya Allah, dulu saya ninggalin malam nisfu Sya'ban yang pahalanya begini. Nyesel kita di situ. Ya Allah, dulu saya ninggalin sholat, saya ninggalin puasa yang harusnya saya dapat pahala-pahala gini. Kan ketika udah meninggal, secara singkat itu ditunjukkan sama Allah hal-hal gaib. Sekarang kita nggak bisa lihat, tapi ketika udah nyawa dicabut, nauzubillah ada yang gitu, ada yang melotot, itu diliatin sama Allah. Ini kamu nanti gini karena kayak gini, tadinya kayak gini diliatin. Baru kita tersadar ketika kita meninggal. Nah ini semuanya diingatin sama Nabi kita melalui guru-guru kita untuk seperti itu. Maka ayo kita gunain kesempatan. Nah di bulan Ramadan nanti saya pengennya ada nih kita tadarusan Quran sebisa nanti kita ngobrol tentang Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ini nih. Nah, seperti Akhir video.